Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 290 Jakarta Utara. Itu adanya di Marunda. Dan ini adalah sekolah satu atap ya. Jadi ada TK, ada SD, dan ada SMP. Nah, seperti apa nih sesi tanya jawabnya nih? Karena ada seminar ini, ada semacam IHT untuk guru dan orang tua. Lalu ada tentu sesi tanya jawab. Ayo kita simak sesi tanya jawab seperti apa. Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Itu Bu, sebab dan yang saya alami itu ada belasan anak itu dapodiknya bisa dicabut langsung Bu, tidak ada pemberitahuan. Padahal tidak mungkin sekolah sekarang melakukan itu. Mungkin ketakutannya, wah kita harus membina. Padahal kita tidak mengeluarkan anak itu bukan berarti membuang. Kita mencari tempat yang bahkan ada yang ke pesantren, tapi dengan biaya sekolah. Kebetulan sekolah itu ada ada uang infak. Nah, kita biayai karena miskin. Kita dan anaknya sekarang sudah berhasil. Dulu sangat nakal, dan itu peristiwa-peristiwa yang saya alami sendiri. Dan kita jangan takut bahwasanya kita mengeluarkan anak dalam tanda kutip, kita hanya mencarikan tempat yang layak. Itu yang pertama Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu tambahin. Yang kedua Bu, Ibu Retno kita sudah tahu, kita sering nonton di TV Bu ya, dan saya sering ikutin Ibu juga. Dan ini baru pertanyaan yang paling saya belum dapat gambaran hukum di sini. Waktu itu saya, karena Ibu sering tampil di TV, kemudian Ibu pernah dapat kasus seperti itu ya, sehingga dikeluarin tidak dijadiin kepala sekolah gitu ya Mbak. Akhirnya kasus itu Ibu menuntut gitu, akhirnya Ibu memenangkan itu. Yang jadi pertanyaan Bu, setelah Ibu memenangkan, kenapa dinas DKI tidak mengembalikan Ibu lagi jadi kepala sekolah? Apa? Oh ya, tapi hukum itu boleh nggak DKI itu bisa tidak menjadikan Ibu kepala sekolah lagi? Ini kan kebetulan Ibu tidak mau lagi ya. Tapi seandainya Ibu mau, apakah berhak nggak DKI karena setelah keputusan pengadilan sebenarnya Ibu kan tidak masalah? Kebetulan dari perwakilan 9A. Maaf Ibu, yang mau saya pertanyakan ini di luar dari sekolah ini. Saya mau pertanyakan, ada anak murid kebetulan di SMK, SMA lah, tapi ini anak tidak nyaman di sekolah itu. Pertama, karena tidak nyaman itu pernah saya tanyakan, karena apa? Saya maunya masuk di SMK, tapi waktu jalur pendaftaran dia tidak dapat. Nah, jadi si orang tua mau tidak mau karena faktor ekonomi, jadi dimasukkan ke negeri, ke SMA negeri. Sampai sekarang saya perhatikan anak ini untuk pembelajaran itu bukan kurang, bahkan saya bilang hancur. Dia cuma bilang minta pindah sekolah. Nah, untuk pindah sekolah itu kan butuh dana. Apakah tim PPKS untuk di wilayah ini bisa membantu anak tersebut untuk pindah sekolah? Seperti itu Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak disabilitas, dia sering mengalami kekerasan kepada warga-warga yang kepengen melecehkan dia gitu. Nah, itu ditangani tidak dari tim PKK ini? Mohon ya, tim PKK ini. Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan anaknya bukan sekolah di sini, sekolah di luar Ibu. Maaf, boleh nggak saya nggak sebutin? Negeri, dia negeri. Yang menjadi pelaku itu warga sekitar kadang. Oh, ya terima kasih. Oh bisa. Pada video kali ini kita akan menampilkan beberapa pertanyaan ya, pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Nah, di antaranya para peserta itu menanyakan ya, jadi mereka melihat bahwa di lingkungannya telah terjadi dugaan kekerasan terhadap anak ya, yang dilakukan dengan sesama anak. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi hal tersebut.
Nah, saya menjawab bahwa jika terjadi dugaan kekerasan dan kita mengetahui, memang wajib untuk melaporkan. Setidaknya kita melaporkan pada RT atau RW yang nanti bisa ditindaklanjuti gitu ya oleh pihak RT RW, misalnya jika harus ke yang berwajib. Namun jika memang ini karena anak dengan anak, seandainya mau dilaporkan bisa ke pelaporan milik pemerintah daerah ya. Jadi kalau ini letaknya di Jakarta misalnya, itu bisa menghubungi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, dan itu ada juga psikolognya, sehingga anak-anak menjadi korban ini pun bisa mendapatkan bantuan pemulihan psikologi. Lalu ada juga ya pertanyaan terkait ketika anak sudah kelas 12 tapi diminta oleh pihak sekolah untuk mengendarkan diri. Alasannya adalah terjadi pengulangan tindak pelanggaran aturan sekolah yang sudah terjadi sejak anak masih SMP sampai anak SMA, karena sekolah ini adalah yayasan sekolah swasta yang dari SD sampai dengan SMA. Tentu saja saya menjawab bahwa dalam kasus seperti ini sebenarnya ketika anak melakukan kesalahan harusnya ada pembinaan sampai anak memiliki efek jera, dan kesalahan-kesalahan masa lalu anak seharusnya tidak dihitung, apalagi dari SMP lalu ini anak SMA. Nah, ini ada pelanggaran juga dari pihak sekolah gitu terkait dengan perlindungan anak, pembinaan anak gitu ya. Dan ketika dipaksa mengundurkan diri padahal sudah kelas 12, ini juga mengancam anak kehilangan hak atas pendidikan. Tentu saja ini tidak boleh terjadi, dan silahkan saja jika orang tua si anak ini bisa melaporkan kepada dinas pendidikan terkait pada lokasi itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah boleh gitu ya misalnya sekolah mengeluarkan anak yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Nah, lalu apakah ini tidak melanggar dari Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan? Tentu saja mengeluarkan anak itu tidak sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 ya tahun 2023, sebagaimana saya juga sebelumnya sudah menjelaskan di dalam paparan. Nah, mengeluarkan anak itu diistilahkan di dalam Permendikbudristek 46 adalah dengan istilahnya itu udah memindahkan ke satuan pendidikan lain dan harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Nah, itu pun harus ada upaya sungguh-sungguh dari sekolah ya. Tadi misalnya pertanyaannya ini mau dikeluarkan apa enggak nih, karena nih anak udah enggak sekolah-sekolah gitu. Lalu sudah berbagai cara nih dilakukan. Nah, cara-cara yang dilakukan ini tentu saja harus dengan bukti-bukti. Misalnya mendatangi anak, apakah ada surat tugas dari kepala sekolah kepada tim yang mendatangi rumah anak dan bertemu dengan keluarganya. Kemudian ketika tadi dinyatakan bahwa soal-soal dikirim ke rumah, nah apakah soal itu kembali ya, karena kan bagaimanapun harus diisi kemudian dikembalikan kepada pihak sekolah. Lalu ini bukti-buktinya seperti apa, misalnya apakah chat gitu ya antara pihak sekolah dengan orang tua itu harus disimpan, di print gitu ya. Lalu kemudian menawarkan kepada orang tua apakah anak ini perlu di assessment secara psikologi. Kalau perlu orang tua diminta untuk mengantar misalnya ke unit misalnya di puskesmas terdekat itu juga ada untuk psikolog klinis, minta aja ini di assessment. Nah, sekolah itu bisa mengeluarkan rujukan, misalnya meminta kepada pihak puskesmas untuk membantu melakukan assessment psikologi yang sebenarnya anak ini kenapa dan apakah dia masih mau sekolah, kalau mau sekolah di mana gitu, apakah minta dimutasi dan lain-lain, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak tuh tetap kita junjung
berkunjung. Nah, kalau semua sudah, maka silahkan menghubungi Dinas Pendidikan, menyampaikan bukti-bukti semua, dan meminta Dinas Pendidikan untuk mencarikan sekolah pengganti dan menunggu hasil asesmen anak. Sebenarnya anak maunya kemana? Mungkin tidak mau sekolah tuh banyak penyebab dan selama ini mungkin tidak tahu. Jadi ini penting meminta dibantu dengan asesmen psikologi. Terkait dengan kasus bahwa anak gitu ya tidak nyaman di SMA karena sesungguhnya dia mau ke SMK gitu ya. Nah, kalau memang seperti ini, maka sebenarnya anaknya harus dipastikan ya, ditanya, ini bisa di asesmen oleh guru BK sebenarnya di sekolah ya, dia di SMA ini. Ditanyakan gitu sebenarnya kenapa gitu ya dia nggak mau ke SMA dan memilih SMK sementara orang tuanya ingin memasukkan ke SMK tapi tidak diterima di SMK negeri dan orang tua nggak punya biaya. Nah, sehingga kemudian daripada anak nggak sekolah dimasukkan ke SMA karena tidak sesuai dengan keinginan anak kemudian ogah-ogahan nih sekolah ya, dan ini tentu berdampak betul ya terhadap hasil belajar dia. Nah, dalam hal ini bisa diminta nih ya asesmen dilakukan oleh guru BK, bicara dari hati ke hati gitu ya, sambil membangun konsep diri yang positif ya. Jadi apakah ada resiko-resiko misalnya ketika memaksakan ke SMK ya, nanti putus di jalan karena harus di sekolah swasta, orang tuanya nggak punya uang misalnya. Tapi bagaimana dia sebenarnya mau ke jurusan apa? Kan itu bisa ditanyakan. Oh, kamu masuk SMA dulu, nanti kuliahnya di jurusan itu juga bisa. Dan kerja dulu, kemudian nanti sambil kuliah itu juga bisa. Dan bahwa kalau memang nanti habis SMK tuh rencananya mau kerja gitu ya, maka sebenarnya SMA mau kerja juga bisa. Oleh karena itu kamu yang harus belajar sungguh-sungguh. Itu akan apa yang sebenarnya potensi yang kamu miliki itu gali gitu ya, digali, kemudian itu dibangun konsep diri positifnya gitu ya, sehingga dia bisa kembali sungguh-sungguh ini untuk nanti dia mengejar apa yang sebenarnya dia inginkan. Namanya anak kan dia belum matang nih seluruh bagian otaknya, jadi dia mungkin belum bisa menimbang ya resiko dan lain-lain, sehingga perlu diarahkan, perlu dibimbing, perlu didengarkan gitu ya. Jadi dialog resiko-resiko apa yang akan terjadi jika harus melakukan A atau harus melakukan B. Demikian. Demikian nih, seru banget sebenarnya, pertanyaannya banyak. Cuma ini hari Jumat, hari yang pendek karena ada sholat Jumat ya. Jadi pertanyaannya banyak sekali dan para penanya ini juga langsung dijawab ya. Dan ternyata saya juga masih ke ruang kepala sekolah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi gitu ya. Lanjutannya tidak mungkin ditanya di dalam sebuah ruang pertemuan besar atau umum seperti itu ya. Oke, ini semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.